Izinkan ku lukis. Gimana sih? Ya. Oh gini tau Bi. Aku Emang itu ya lagi? gitu kan? Iya. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Kau main kajian? Iya. Ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengarkanmu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawakanmu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Sakit. Welcome back to apa ya? Assalamualaikum dulu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nastaghfiru wa nastaghfiru billah wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Malah diam aja. Orang mau di stop gitu. Lamaan soalnya. Iya kelamaan nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Innal hamdalillah. Balik lagi. Oke, hari ini kita udah kedatangan siapa, Hoir? Kedatangan Om Ovi. Udah. Om Ovi. Sebelumnya ini kita berarti episode Kedua. Iya. baru 2 episode. Gitu sih. Ya. Semoga ya. Ya. Semoga enggak ini. Kemarin kita flashback dulu. Kemarin kan kita Baru perkenalan ya. Iya, baru perkenalan. Perkenalan ini tuh acara apa sama ngenalin Ikatan Alumni Peradaban ya. Kalau kita punya organisasi dan semacamnya. Ya. Nah, untuk hari ini kita udah punya tamu nih. Ya, baru kali ini ada tamu. Ya. Orangnya sibuk, super sibuk. Akhirnya kita bisa ketemu. Oke, Ovi silakan perkenalkan. Perkenalkan diri. Bisa lihat kamera. Nama, angkatan. Ya. Ya halo semuanya, perkenalkan nama saya Ovi Rianto, biasa dipanggil Ovi atau Rian. Saya angkatan 3 dari Sekolah Peradaban. SMP ya? Dari SMP dan SMA. Oh, ya, SMP. Peradaban. Angkatan ke-3. 3 iya. Lahir tahun berapa, Pak? Saya lahir tahun 99. Kenapa namanya tahun sih? Hah? Kenapa? Lahir 99 ya? 99. Iya. Beda tahun sama kita. 97 ya? Iya, saya 97. Ya, dikit-dikit lah. Ya. 97. Kalau lahir Bulan di Serang? Agustus. Enggak di ya Agustus. Bulan Agustus. Enggak lahir di Serang. Berarti Iya, di orang Serang. Serang asli ya? Orang Anyar sih. Mungkin nih. Oh, Anyer tuh beda ya sama Serang ya? Anyar. Kamu Kabupaten. Saya masuk Kabupaten Serang. Berarti kan dari lahir udah di Anyer. Udah di Anyar udah lahir. Ini dong. Kenapa? Apa manusia laut? Aquaman. Manusia pantai dong. Iya. Pantai. Oh, berarti dari kecil emang di situ. Iya. Di Anyer. Di Anyar. SD juga semua. SD di Anyar dulu. Kenapa? Cuma apa tuh? Iya, cuma nggak terlalu sering sih kemarin ke laut gitu tuh. Soalnya agak jauh dikit lah. Oh, berarti rumahnya nggak deket ya? Iya, jauh nggak dari terlalu deket. pantai. Iya, jauh dari pantai lah. Sibuk apa sekarang? Ya, sekarang sih sibuk kuliah paling ya gitu tuh. Ya, kuliah sama kemarin sih ngikutin kegiatan-kegiatan di kampus gitu ya, beberapa gitu. Oh, lagi sibuk. Dia sibuk iya. banget nih. Kalau Ovi kan kita tahu ya. Ikut apa kemarin pertamanya? Duta ya? Duta jurusan. Oh iya, duta jurusan. Duta jurusan.
Oh, ya kemarin tuh sebenarnya ikut duta jurusan tuh nggak niat gitu tuh. Jadi tadinya nggak niat ikut duta jurusan gitu kan. Karena mungkin pengalaman awal juga gitu tuh nggak ada gitu ya, nggak ada pengalaman di dunia pageant gitu ya. Pageant apa? Iya, karena dunia pageant itu kayak dunia modeling gitu lah. Apa namanya? Dunia pageant. Pageant. Iya. Pagen. Iya, dunia pageant gitu. Bagian. Oh, pagean. Bagian. Pageant. Nggak ada. Kalau Indonesia tuh apa? Iya, kalau Miss Indonesia kan ada kayak Iya. Miss, ya pokoknya Miss mungkin Kang Nong atau semacamnya Oh iya, gitu Kang ya. Nong. Ya dulu nggak ada gitu tuh, apalagi saya kan di sekolah peradaban gitu, nggak ada seperti itu gitu ya. Paling juga ada dulu tuh kayak apa sih tata busana atau enggak lomba apa gitu tuh kostum-kostum gitu paling ya. Terus dulu tuh disuruh cutting sih, suruh cutting tuh. Awalnya disuruh kan. Iya, suruh Senior. ikutan senior gitu tuh ya. Berhubung itu juga saya juga ikut di organisasi ya, HIMA atau sejenisnya ya HMJ. HMJ gitu ya. Oke, sebelum lebih jauh Iya, nih, kuliahnya di mana? Jurusan apa? Oh iya, saya kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan Tirta. Bimbingan Dan konseling. BK. Apa tuh bimbingan konseling itu kayak gimana sih? Jadi bimbingan dan konseling tuh apa ya? Kita tuh mengarahkan untuk murid-murid ini mengetahui nih potensi, minat dan bakatnya gitu tuh. Jadi kita mengarahkan gitu tuh kemana tujuannya dan kemana nih baiknya seperti itu. Oh, kamu yang memberikan bimbingan itu. Iya, saya memberikan bimbingan. Pelajari tentang ya bagaimana membimbing ya. Iya. Oh iya. Berarti kalau kayak di sekolah luar tuh kayak ada guru BK, Iya. kayak gitu ya? Iya. Ya kan bimbingan konseling. Iya, bimbingan konseling. Oh, Iya. ke situ arahnya berarti arahnya ke situ ya? Saya belajar jurusan itu. Berarti masuk apa? Mas Wi. Masih lingkungan kependidikan berarti? Iya, pendidikan masih contohnya kan di FKIP kalau di Tirta itu. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oh, fakultas KIP. Iya. KIP. Oh iya. Oke, kayaknya kita bakal tanya-tanya tentang pengalaman perkuliahannya nanti ya. Iya. Ini ya. Ya. Pertama, ini kita cerita dulu nih di sekolah peradaban nih, Ovi. Pertama masuk sekolah peradaban nih. Oh iya. Tahunya gimana Tahu sih? dari mana Iya. sih? Iya. Kamu kan masuk SMP ya? SMP saya masuk SMP. Sama angkatannya Salman. Anam segala. Oh ya? iya. Oh, iya. Ada 3. Sebelumnya, Iya. jadi sebelumnya tuh saya tuh apa ya, nggak tahu sih gitu tuh ya mau masuk sekolah peradaban gitu tuh. Waktu itu dari sekolah saya tuh ada kayak apa sih kayak pemberitahuan gitu, kayak kerjasama gitu dengan suatu pabrik gitu ya, pabrik yang di Anyar gitu tuh. Oh. Jadi dapat infonya tuh ada yang mau nggak nih di sekolah gitu tuh, di sekolah peradaban. Dari misalnya. pabrik itu? Iya. Infonya? Heeh. Sebelumnya SD di mana? Di SD Anyar. Oh SD-nya. Terus kasih tahu tuh sebenarnya yang awal-awal tuh bukan saya sih yang ditawarin gitu tuh. Saya tuh ibaratnya yang kedua gitu tuh teman saya. Tapi teman saya tuh mengundurkan diri gitu karena dia mungkin nggak betah dengan sekolah yang apa ya kalau boarding gitu. Iya. Ya. Oh dulu temennya yang itu. Siapa? Iya, Aman dulu ada tuh Maman. Beda. Beda ya? Yang maksud kamu Sakiman kan? Aku beda. Oh, itu sama hadiah ya? Itu hadiah. Beda. Oh emang gitu kali ya? Yang lain juga begitu kali? Hadiah Sakiman juga? Mungkin. Mungkin dapatnya kayak gitu juga ya? Iya. Bentar, itu tawarannya gimana? Maksudnya dalam Iya, jadi waktu itu tawarin nih, mau nggak sekolah di Serang nih? Ya udah tinggal sekolah aja gitu tuh. Tinggal sekolah gitu. Oh maksudnya bebas. apa? Program beasiswa gitu? Iya, Oh, beasiswa gitu. Ditawarin program beasiswa program dari beasiswa. pabrik itu? Iya, ada pabrik itu. Kalau sekolah peradaban tuh ngadain program beasiswa gitu. Oh dia pabrik ngasih apa info tuh? kalau peradaban. Masai Mas. Oh, Oh Asahi. alah, Iya. Oh iya dia Anyer ya? Yang nawarin inget gak siapa? Waktu itu Pak Toto. Pak Rofi namanya, temannya Pak Toto dan Pak Bambang. Oh alah, Ada. dengan Pak Bambang. Jadi FYI ya, kalau Pak Bambang sama Pak Pak Toto. Toto dulu itu Yayasan yayasan di sini tapi bekerja juga di Asahi Mas. Ya. Mungkin mulai dari situ ya. Nah, iya, dari situ. Oh alah begitu. Baru tahu loh. Iya, itu betul. Yang gue udah cerita. Tapi menarik sih maksudnya kayak gini. Berarti kan emang sekolah peradaban maksudnya memberi kesempatan ya? Iya, Ah, berkesempatan. Iya. Berarti tawaran pada saat itu udah sekolah aja gitu, nggak Iya. nggak usah mikirin biaya segala macam gitu. Kayak gitu. Oh, Itu berapa orang tuh? Masih ingat nggak waktu itu? Waktu itu cuma 2 orang doang sih saya tuh. Pas lagi kan dari Anyar tuh cuma dapat infonya tuh 2 orang doang sama teman saya tuh. Saya sendiri pun waktu itu agak ragu sih karena ya belum pernah kan gitu, mungkin menyesuaikan juga gitu tuh. Dan teman saya itu sendiri pun dia menolak gitu. Teman saya nggak punya teman kan gitu, harus adaptasi lagi seperti itu. oh alah. Tapi sebenarnya itu untuk kesempatan semua orang atau emang dipilih dari guru atau gimana? Waktu itu dipilih dari guru sih. Oh berarti memang kerjasama dari semua sekolah, Iya. sekolah seleksi lagi, Heeh. baru di... Iya.
Oh iya, kita belum pernah nyampein kalau peradaban itu sebenarnya punya program beasiswa. Iya betul. Iya. Tapi kita masih belum bisa ngejelasin kayaknya untuk sekarang. Iya, karena untuk yang program beasiswa ini memang dikhususkan untuk sekolah sendiri ya. Iya. Jadi yang memilih itu, Oh iya. ya maksudnya yang bisa masuk siapa aja itu kan memang dari sekolah. Dan emang kita nggak tahu sih gimana sistemnya. Untuk lebih jauh ya. Iya. Belum tahu juga. Ya mungkin Opi, Belum tahu juga sih. Iya, taunya ditawarin gitu Iya, aja. tawarin gitu. oh seingat saya waktu itu ada kerja sama bank nggak sih? Iya, waktu pas zaman saya sih ada kerjasama sama Bank Mandiri Syariah. Oh iya. Pas zaman saya SMP itu zaman SMP. Beasiswanya itu gimana? Kamu SMP SMA atau SMP doang. Oh, SMP aja. SMP. Dengan yang mendapatkan bisnis itu 10 orang. 10 orang? Oh iya. Iya, Teman-teman kami itu ya? Iya, Iya, teman saya SMP itu. Iya, yaudah deh. Nanti sih kita coba ini kali ya. Mengulik informasi tentang beasiswa di peradaban, siapa tahu deh misalnya. Mungkin nanti bisa kita undang guru mungkin ya. Oh iya, Atau yayasan. Iya, bisa. Ya karena untuk saat ini kita masih belum punya info banyak lah tentang beasiswa ya. Tapi yang penting kan berarti emang di sekolah peradaban ini emang ada kesempatan untuk kalian bisa dapetin beasiswa. Iya, mungkin bisa datang ke sini gitu ya, ngobrol sama guru-gurunya di kantor. Iya betul. Oke, berarti lanjut nih. Iya. Opi di peradaban. Gimana awal Gimana masuk aja, nih? Iya. SMP masuk nih awal. Awal tuh apa ya? Mungkin untuk adaptasi saya tuh orangnya nggak gampang gitu ya untuk beradaptasi gitu ya. Dengan ruang lingkup yang notabene saya sendiri pun tadinya tuh berbeda jauh gitu tuh dengan yang tadinya di Anyer. Lingkungannya Iya, beda lingkungan ya? beda gitu Iya, tuh. Pada saat di sini sekolah peradaban gitu ya. Oh, Islami ya. Iya, ya enggak juga sih. Boarding gitu tuh. Karena kan Yang boardingnya itu karena biasanya kan kayak masih zamannya sebelumnya itu kayak habis maghrib mungkin ya mengaji gitu ya, terus ada kegiatan lain gitu bersama keluarga, tapi sekarang jauh gitu dari keluarga. Mungkin seperti itu gitu tuh tafsirnya. Dan juga teman-temannya pas awal tuh saya agak susah gitu tuh untuk berbaur seperti itu. Mungkin cenderung agak terkucilkan saya itu pas waktu awal-awal. Kenapa merasa terkucilkan? Ya mungkin notabene waktu itu saya mungkin kayak berbeda sendiri atau mungkin waktu itu ngerasa kurang gimana gitu, terkucilkan dari kawan-kawan. Kurang ini aja, minder kali. Iya, minder gitu. karena kan dulu dia angkatan 3 tuh bisa bilang paling banyak ya. Oh iya. Angkatan pertama kan kita baru beberapa orang, kemudian angkatan 2. Angkatan dia kan Udah mulai lumayan banyak tuh masuk. Tapi saya ingat banget pertama kali ketemu Opi takut sih loh. Kayak bener-bener orang Serang yang galak gitu loh. Iya. Ingat banget dulu masih pekin dia tuh sambil ditabrak-tabrak. Matrikulasi ya dulu. Iya. Enggak, untuk pelajarannya nih di peradaban. Kan sebelumnya kan berarti negeri, Wong. Iya, negeri. Nah, terus masuk peradaban Oh kan iya, bisa dibilang kan beda kan ya. beda nih sistemnya. Apalagi dulu kan Iya. kelas masih ini ya. Ah. Masih belum terlalu ini ya di peradaban ya. Pelajarannya masih berubah-berubah gitu. Gimana? Ya mungkin pas awal-awal agak kaget juga sih gitu tuh. Soalnya di peradaban nih untuk pelajarannya agak dibilang agak padat ya gitu. Mungkin dari pagi dari udah pagi sampai ada- pagi. Iya, Karena dari pagi sampai pagi lagi. Kayak ada waktu itu kayak morning meeting, terus kayak ada mungkin muhadasah gitu ya. Iya. Dan juga ada bahasa Inggris juga waktu itu gitu tuh. Dan habis itu baru pelajaran, kemudian kayak ya setiap malam kita harus bisa mengulik dan harus bisa gitu ya menyesuaikan gitu. Mungkin ya terbilang padat ya padat, tapi setelah dijalani gitu ya seru juga, walaupun di sekolah peradaban itu sendiri nggak cenderung belajar di kelas terus ya gitu. Nah, itu maksudnya. Ya, sekolah peradaban. Belajarnya di luar-luar Ya. gitu ya. Di sekolah peradaban kan kita nggak belajar cenderung hanya di kelas gitu tuh, nggak terpaku di kelas, kita juga bisa belajar di alam gitu, entah itu di bawah Ponasem atau di mana Iya, gitu betul. ya. Yang Lapangan dimana- ya. Iya, di lapangan. Apalagi ya. kan kalau dulu kan kita bisa dibilang mobile kali ya. Kelasnya tuh nggak menempati Iya. satu kelas yang sama kan. Semua itu kelas. Iya. Pokoknya Iya. semua lingkungan. Mau dibawa peradaban. Ponasem, Iya. itu kelas. Iya betul kan. Iya, di Lu kelasnya. kemana-mana. Jadi fleksibel waktu itu, masa jadi ya udah kita bisa menyesuaikan gitu ya, walaupun dengan pelajaran yang padat gitu. Tapi seru gitu tuh di sekolah peradaban. Iya. Jadi nggak melulu belajar, nggak jadi stres gitu. Maksudnya kita nggak terkurung dalam satu Kelas gitu ruangan mah. yang itu aja. Bete kan. Gitu sih. Nah terus ini nih Kak Ovi, Ah. kemarin kan kita ngebahas soal minat dan bakat siswa-siswa peradaban, Special learning. special learning. Nah, Ovi sendiri nih, Oh, iya. waktu di peradaban ikut special learning apa aja nih? Waktu zaman saya sendiri sih waktu itu hitungannya agak banyak ya. Itu ikut special learning writing,
terus ada Marawis gitu ya, Ya, dan ada terus? futsal gitu tuh. Kamu ikut tiga-tiganya? Iya, ikut ketiga-tiganya waktu itu. Karena waktu itu kan sekolah pas lagi school writing kan emang kayak diwajibin gitu ya. Jadi tapi diwajibin seru juga gitu tuh. Kita bisa belajar nulis dan bisa apa ya, mengungkapkan perasaan-perasaan kita melewati tulisan gitu. Gitu. Kemudian waktu itu ada juga Marawis kan di sekolah peradaban tuh. Oh itu baru beli lagi alatnya. Iya, yang sepaket itu kan. Itu alatnya. Saya juga kadang-kadang sering main tuh ke Marawis. Undang-undangnya ya. Iya, padahal kan lagi bosan aja sama musik kan. Ikut lah. Dulu saya lumayan deket sama angkatan mereka nih. Iya bener ya. Iya. Karena emang bisa dibilang angkatan 3 tuh lumayan aktif ya, banyak Iya. banget. Banyak. Lumayan seru juga orangnya. Iya, karena tadi angkatan dia kan banyak ya, lumayan banyak. Iya. Waktu itu ikut Marawis gitu ya, karena seru juga gitu tuh di Marawis tuh. Kayak ada gerakan-gerakan gitu tuh. Oh iya, ya sambil gini ya. Gini gitu sambil geser, Muter-muter gitu. muter-muter gitu ya. Oh iya, kanan. kita memegang ini. Iya, Iya. yang kecil itu loh. Apa namanya tuh? Megang rawis Itu, dia itu. oh rawis. Iya. Oh ya kalau ini Yang gede kan duduk kalau nggak kan? hubal hadiat ya. Iya. Kayak ininya nih alatnya deh. Heeh. Iya, waktu itu main itu terus waktu itu kan pernah juga tuh apa ya, karena rutin latihannya gitu Marawis juga gitu. Waktu itu pernah tuh dapat juara 3 di Oh, JST. pernah lomba. Oh, iya, iya, JST, iya. iya, Pernah iya, waktu itu iya. dapat juara juga gitu tuh lomba Marawis. JST apa sih, Opi? Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Jadi seluruh sekolah Islam terpadu Ah, se Banten ya, Iya, kalau Banten. JST ya. Iya. Yang peradaban termasuk salah satu Iya. Salah satunya. jaringannya. Setelah itu masuk SMA berarti ya. Iya, masuk SMA. Nah, masuk SMP nih lumayan menarik Opi tahu karena dia kehilangan teman-temannya. Oh iya bener. Iya. Iya, iya. Teman-temannya nggak lanjut ke SMA. Ah, Kamu doang ya? ya, saya doang. Yang beasiswa ya? Saya doang. Iya, Opi Oh doang iya, sendiri. oh iya, Ovi doang ya. Nah, gimana tuh? Tiba-tiba temennya berubah semua. Iya, jadi pas awal tuh sebenarnya apa ya, terbilang saya harus adaptasi lagi ya gitu Oh, tuh. iya. Adaptasi lagi. Karena waktu kan sebelum di SMP udah bisa nih teman-temannya, tapi pas SMA hilang semua teman-teman saya. Gitu tuh. Nggak ada lagi gitu tuh. Harus menyesuaikan dengan kakak tingkat yang SMA gitu kan. Waktu itu saya dekat sama anak SMP satu orang gitu tuh. Waktu itu namanya Rama tuh. Oh iya. Ya, Oh dia saya masih ini juga. Masih, Oh, iya. iya, Waktu iya, itu iya. saya dekat terus sama dia tuh pas lagi masih kelas 1 tuh. Masih dekat aja karena belum bisa berbaur gitu tuh. Oh jadinya pas kamu SMA mainnya jadi sama dia tuh Iya, gitu. sama dia terus gitu tuh. Tapi lama-kelamaan ini kan. Iya, kelamaan sering berjalannya waktu kan kakak-kakak SMA nih bisa gitu tuh, apa mengayomi, mengajak gitu tuh. Dan bisa nih berbaur gitu, bercanda, terus bersharing gitu. Bersharing. Terus Kakak-kakak. dari SMP ke SMA nih, Ah, ngerasain ada perbedaan nggak? Maksudnya kayak dalam segi pembelajaran kah? pembelajaran. ada waktu itu. Kayak apa, Apa lebih- SMA lebih serius. Oh, atau SMP. Iya, mungkin kalau SMP bisa gitu ya kita apa ya, untuk pembelajaran tuh nggak terlalu, ya masih bisa menyesuaikan gitu untuk SMP. Tapi untuk SMA ini kayak emang harus lebih rajin lagi gitu Fokus ya. Fokus lagi gitu tuh. Ya, karena memang mempersiapkan untuk Betul. ini juga ya. Kedepannya kan. Kedepannya. Kalau SMA kan Iya. jenjang berikutnya nih kita yang milih kan. Iya. Hmm. Dan kita kan memang di apa ya, diarahkan untuk bisa masuk ke universitas kan, untuk ke Iya. apa namanya? Kuliah itu apa? Perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Untuk perguruan tinggi. Jadi dari SMA juga udah mulai disiapkan kan. Iya betul betul. Tapi zamannya Opi itu masih belum ada udah belum penjurusan gitu. Udah Udah ya ada, zaman gitu. itu. Dari kita juga udah ada. Udah ada. Dulu jurusan apa? Wi? Dari kelas 10 apa dari kelas 11? Kelas 11. Oh iya kan. Kelas 10 masih 10 masih IPS. gabung. Ya, masih sama gabung. Masih gabung. Waktu itu IPA sih saya ngambilnya. Oh IPA ya. IPA waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu saya mikirnya tuh pengen masuk ke teknik gitu. Karena kalau teknik kan IPA, Oh, iya gitu, benar, nggak benar. bisa IPS gitu. Tapi ya mungkin gitu tuh ya, belum rezekinya. Rezeki belum jalan. Atau memang Iya. rezekinya yang lain. Yang lain. Betul gitu. betul. Iya berarti SMA udah lebih fokus lagi ya. Tapi special learning tetap kan ya? Iya tetap untuk special learning tetap waktu itu. Cuman waktu itu special learningnya nggak terlalu banyak kayak SMP gitu ya. Waktu Oh itu iya, karena lebih fokus lebih belajar. fokus. Betul cuma satu doang sih special learningnya cuma futsal. Tapi Opi juga aktif ini kan, taekwondo. Oh iya. Taekwondo. Taekwondo tuh baru ada pas kita SMA ya? Iya. Iya iya. Ya waktu kalau dari saya sendiri sih taekwondo tuh mulai kelas 8. Oh udah dari kelas 8? Udah di kelas 8 Kita berarti udah SMA. Iya, kelas 8 waktu saya
Oh iya ya. Sekarang aja jadi sabuk. Oh, masih enggak? Masih, udah sekarang sabuknya merah strip 2 gitu. Merah strip. Nah, satu lagi sebenarnya untuk hitam. Hitam ya? Terakhir. Akhir. Apa ya? Merah. Enggak, enak. Mau ke merah kan? Enggak, biru. Masih apa? Hijau. Hijau beginner dong. Kita apa sih biru ya? Biru kalau nggak salah. Biru strip tau? Sih masih ikut lah merah loh. Enggak. Iya. Enggak. Gak percaya sih. Udah merah dah? Iya. Masih biru. Mau naik ke merah, tapi belum ke merah. Iya, masih biru kan? Iya, Biru strip strip. merah ya? Iya, Iya, strip sama. Iya kan? Nah terus ini Pi, kan Apa? berarti kan tadi di SMA kan emang mau diarahin ke jenjang berikutnya, pendidikan yang lebih tinggi. tinggi. Nah itu di peradaban tuh Opi gimana Pi, dibimbing Iya, kah? merasa terbantu nggak sih sama peradaban nih? Heeh. Ya, kalau dari peradaban sendiri kan banyak ya kayak program-program itu tuh. Kayak mungkin setiap pagi kita mengerjakan TO gitu ya. TO gitu, itu udah kayak makanan sehari-hari gitu tuh. Dan itu sangat terbantu sekali gitu ya. Karena kita bisa bisa mengerjakan soal-soal yang bervariasi gitu tuh, seperti itu. Oh, berarti emang dilatih Iya, untuk soal. Untuk ujiannya ya? Untuk ujiannya gitu. Harusnya SBM ya? Iya, SBM. Berarti Opi SBM ya? Enggak. Itu Enggak, tapi Ujian mandiri. iya. oh. Waktu itu saya sendiri sih waktu itu mungkin belum rezekinya kali ya. Iya, gitu. mungkin. Belum Tapi siap ikut juga. kan? Tapi ikut waktu itu, sempat ikut. Oh, kamu tuncal setahun gitu? Iya. Oh iya. Saya jeda setahun. Jeda waktu setahun, itu. ya? Iya, jeda setahun dulu. Itu ngapain aja setahun? Di sini atau? Di peradaban. Oh, tetap di peradaban? Peradaban. Saya Oh, waktu diminta mengabdi di kalau peradaban gitu ya. Nah ini ya, salah satu lagi nih program dari peradaban nih. Biasanya kalau ada anak SMA yang sudah lulus dan misalkan belum dapat gitu ya, belum keterima. Oh iya. Iya kan, mereka Pasti. abdi ke peradaban sambil belajar untuk nyiapin Nah, ujian selanjutnya, tahun ujian depannya. selanjutnya. Iya, gitu. kamu juga gitu kan? Iya. Pas waktu ngabdi itu tuh saya kayak gitu. belajar juga kan? Belajar juga. Mempersiapkan ya. Mempersiapkan untuk tahun selanjutnya agar lolos seperti itu. Iya, berarti ini salah satu bentuk ini juga ya, bantuan dari Sekolah. peradaban untuk siswanya kan, untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Tapi itu kemauan sendiri kah apa memang ada tawaran dari sekolah? Waktu itu ada tawaran dari sekolah sih gitu tuh. Dan dari diri saya sendiri pun saya pengen gitu tuh. Iya, kan? Ambil itu. Iyalah Sayang kesempatan banget. siapa lagi ya? Siapa lagi kan gitu tuh. Sayang banget. Sayang banget waktu itu. Ada mau dibantu kan? Ah. Masa nolak. Udah Nah, kan, ya. tadi kan kita udah bahas. Udah proses Peradaban, menuju kuliah tadi. Iya. Tadi berarti ikut ujian mandiri, Untirta. Untirta. Alhamdulillah lolos. Lolos. Di apa tadi? Di jurusan bimbingan dan konseling. BK. BK. FKIP. Oke, nah terus masuk ke kuliah nih. Iya. Gimana? Dari yang tadinya di peradaban gitu. Ketemu Bisa. Ahwat malam-malam. Gini-gini. Ah ini nih, yang gini nih. Gimana? Apa ada culture shock? Tapi kemarin tuh Opi baru nge-share fotonya pas pas masuk. Ya, Apa? pas baru masuk kuliah sama Ya. foto pas udah sekarang gitu. Oh, apa tuh namanya kalau sekarang tuh? Ya masa dulu yang masa sekarang gitu tuh. Ya. Iya. Gimana, Pi? Ya, waktu itu kan pas awal gitu ya. Mungkin kayak untuk adaptasi gitu, mungkin pertama kali mungkin agak kaget gitu ya. Karena di kuliah kan kita waktu itu ada ospek ya gitu. Oh, Kalau iya, mungkin kalau di ospek. peradaban sendiri ospeknya nggak kayak di luar gitu ya. Biasa aja. Kalau di kita apa namanya? Matrikulasi kalau di kita gitu tuh. Matrikulasi untuk ospek. Beda ya sama ospek di luar ya? Nah, kalau di luar waktu itu kayak agak lebih tegas gitu tuh ya. Dan waktu itu agak kaget juga sih, seperti bawa barang ini, barang itu gitu. Macam-macam ya. Macem-macem gitu tuh. Dan saya sendiri pun kayak belum tahu kayak gimana. Ya udah dapat marah dari senior gitu. Dapat marah. Dapat ya itu gitu. Dapat amukan dari senior gitu. Walaupun pernah pengalaman di peradaban juga kayaknya kalau udah perkuliahan tuh udah Beda. Beda lagi gitu. mentalnya itu ya, kayak tanggung jawab sendiri apa sendiri. Karena kan dari peradaban ini kan kita bisa dibilang apa ya? Dibimbing, diarahkan. Iya, dipersiapkan untuk nanti. Cuman gitu. kita kuliah kan Heeh. harus tanggung jawab dengan diri sendiri Nah, dong. iya. Nggak ada yang itu lagi. Nah itu gimana Opi mempersiapkannya, Pi? Nah, udah tuh seperti itu tuh. Ya, mungkin pas awal-awal masih agak canggung gitu ya. Dengan ketemu teman-teman yang mungkin ada yang ambis, ada yang biasa aja gitu ya. Ada yang ya kalem-kalem aja gitu Unik ya, lebih Iya, unik lebih ya. unik gitu, lebih bervariasi dan
kalau angkatan saya sendiri pun waktu itu nyentuh angka 80 ya gitu tuh. Oh, 80. Satu angkatan? Iya, Satu angkatan 80 gitu. orang gitu. Satu angkatan tuh satu jurusan atau satu kelas? Prodi. Satu jurusan. Oh, satu jurusan. Oh, jurusan itu doang tadi bimbingan. Iya, bimbingan konseling. Jadi jadi 2 kelas untuk Lumayan banyak ya? Banyak ya? Iya. Banyak banget Satu sih. kelas 40 berarti? Heeh. Enggak jadi 2 kan? Oh iya. Iya, 40, 80 kan. Banyak ya? Angkatan saya gitu tuh. Banyak. Ya, saya harus bisa beradaptasi dengan teman-teman saya yang bervariasi gitu ya. Iya, apalagi banyak kan. Banyak banget gitu tuh. Ada yang pengen ini, ada yang pengen ini gitu tuh. Gaya bicaranya seperti ini, seperti itu. Berarti dia sekali lagi beradaptasi Mm-mm. setelah Masih dari lagi SMP. sekarang. Iya. SMA dan perkuliahan. Tapi emang begitu ya. Kalau kita udah dilepas di luar gitu, udah komunitasnya sudah beda ya memang adaptasi lagi. Iya. Adaptasi lagi gitu. Karena tadi kan emang kita kan kalau di peradaban ini maksudnya kita dari bangun sampai kita tidur bangun lagi kan emang Ya, udah ada jadwalnya ada sendiri jadwal kan. Sendiri gitu ya. Tinggal ngikutin. Tinggal ngikutin. Kalau di luar kan emang kita benar-benar harus Iya. manage diri waktu, sendiri kan. diri sendiri. Kita yang waktu gitu. kita yang buat ininya sendiri, Mm. jadwalnya sendiri. Nah, itu sih yang memang agak ini ya, Iya. agak tantangan gitu karena Betul. sebelumnya kita udah terbiasa untuk mengikuti jadwal aja gitu. Iya. Gimana itu di kampus setelah itu? Iya, mungkin setelah itu di kampus tuh setelah mungkin menyesuaikan diri gitu ya. Agak terbiasa gitu tuh dengan kayak mengerjakan tugas gitu tuh. Oh iya. Biasanya kan mungkin di peradaban bisa gitu ya, H-1 gitu. Kalau di kampus ya harus jauh-jauh hari gitu ya kerjaannya. Peradaban. Beda dong. Bisa gitu tuh. Tapi jangan juga dong, jangan Iya. sampai lagi juga kalau peradaban. Iya, tapi di kampus benar-benar gitu tuh. Kayak kita harus tahu dengan karakter dosen kita masing-masing gitu. Nah, tuh. itu. Ya, keinginan dosen kita seperti apa gitu tuh. Cara mengajarnya seperti apa. Kita harus bisa gitu tuh. Harus menyesuaikan ya. Nah, Betul. seperti itu. Balik lagi sih Balik lagi sebenarnya. gitu tuh. Dan ya seiring berjalan waktu akhirnya bisa gitu menyesuaikan dengan waktu yang mungkin kalau di dunia perkuliahan gitu jedanya lumayan lama ya gitu tuh. Jeda Kayak apanya tuh? untuk jeda istirahatnya gitu. Umpamanya istirahat dari mata kuliah pertama gitu dari jam 7 sampai jam 9 gitu. Nanti ada lagi sekitar jam 12 atau jam 1. Oh, berarti emang ada waktu. Iya, waktu singgahnya lumayan gitu tuh. Nah, terus ini nih yang bikin penasaran. Awal mulanya bisa ketemu apa? Apa? Perdutaan tuh gimana Nah. nih? Iya ya. Kan bisa dibilang tadi Ovi SMP orangnya Minder. minder, Iya, pemalu. pemalu. Sedangkan kalau duta kan harus show off kan. Show up. Makanya saya juga agak kaget awal-awal Nah denger itu. Gitu, oh Opi aktif banget. Saya kiranya kalau dia kuliah tuh kayak udahlah diem gitu. Pulang paling olahraga, Iya, betul. paling nongkrong juga futsal gitu. Ini kok tiba-tiba muncul ada Lempang. Duta apa? FKIP. FKIP, Untirta dan BK. Nah, itu Orang-orang gimana? jadi terkenal. Iya. Ya mungkin Awal mulanya gimana Awal tuh? mulanya gitu ya. Saya tuh waktu itu mengikuti HMJ gitu atau organisasi di jurusan saya gitu tuh. Waktu itu Himpunan. himpunan gitu tuh. Waktu itu saya di jurusan saya tuh ikut himpunan dan saya ngambil tuh departemennya pendidikan gitu. Itu mengajukan diri atau ditunjuk jadi Wah. himpunan itu? Waktu itu mengajukan diri. Oh, Saya bukan. pengen mencari pengalaman gitu. Mungkin kalau di SMP SMA OSIS gitu ya. Oh iya. Gitu. Saya pengen cari mencari pengalaman baru juga gitu tuh. Terus setelah itu tuh ada program gitu tuh, pemilihan Akang Teteh konselor di Akang jurusan Teteh dulu. jurusan saya gitu tuh. Di jurusan BK itu sendiri. Nah, setelah itu saya tuh nggak pernah pengen ikutan gitu tuh. Sebenarnya nggak pengen ikutan pas awal, karena itu kan dari departemen saya yang mengurusi program Ya. itu dan acara itu gitu tuh. Ya, Terus tiba-tiba gitu, Hamin 1 jam atau Hamin 1 jam gitu tuh ya. Untuk penutup pendaftaran itu tuh, saya dicat oleh kakak tingkat saya gitu tuh, bahwa di jurusan BK ini yang cowoknya kurang, harus daftar nih gitu tuh. Kalau enggak ada nanti dapat itu dari kajurnya nih dapat punishment gitu ya dari untuk kita sendiri gitu tuh. Akhirnya ya udah saya daftar deh, udah mepet waktunya ya. Daftar dan setelah daftar tuh kita mengikuti karantina selama 3 hari, kayak pembekalan mungkin kayak public speaking, terus Oh, belajar berarti. Iya, belajar terus untuk catwalk juga gitu ya. Ada catwalk Iya. juga gitu, cara berjalan. Itu 3 hari itu tuh. 3 hari waktu itu. Dan Iya, berarti belajar tentang untuk itu ya. iya, untuk mempersiapkan acara itu gitu tuh. Terus? Dan untuk waktu grand finalnya tuh waktu itu hari Sabtu gitu ya. Hari Sabtu, dan mungkin saya juga masih agak canggung gitu Iya. tuh, merasanya gitu tuh, masih agak minder gitu. Teman-teman saya setelannya udah kece-kece gitu ya, Oh, pakai iya. jas, pakai Iya. dasi gitu ya, pakai Minder ada lagi. gitu.
Dan saya waktu itu penampilannya biasa aja, pakai kemeja, dasi dan ya celana Biasa, adanya bahan gitu. biasa aja lah gitu tuh. Dan saya pun nggak ada gitu tuh berpikir untuk menang gitu. Saya hanya memberikan Ikut aja. Iya, saya ikut ya Berpartisipasi kan gitu tuh. Tapi saya sendiri pun punya prinsip gitu tuh. Kalau sudah mengerjakan sesuatu ya harus Ya. harus benar gitu, harus full gitu, totalitas gitu, Sungguh-sungguh, ya. sungguh-sungguh gitu. Totalitas itu dia. Karena kalau kita sudah mengerjakan sesuatu gitu tuh dan kita udah di dalamnya nih, kalau kita tidak totalitas ya bagaimana gitu ya, kayak tanggung gitu kan gitu ibaratnya. Kalau Yaudah, nyemplung, sekalian- sekalian gitu tuh. Minum air. Tadi saya nggak tahu tulisannya apa tuh. Mas. Sambil menyelam minum air. Ya. Minum air Minum gitu. susu. Kayak bukan ya, beda deh. Iya, tapi kayaknya beda Ya, juga. Iya, jadi udah tanggung kan, waktu itu udah terjun gitu tuh. Ya udah. Waktu itu kan ada seperti Q&A gitu ya, diberikan pertanyaan dan nanti kita jawab gitu tuh. Ya saya jawab gitu dengan kemampuan saya bagaimana, terus menjelaskan seperti ini apa yang juri inginkan gitu tuh. Dan waktu itu juga ada penampilan bakat gitu. Nah, ini nih. Juga. Apa yang waktu Oh itu iya, ditunjukkan? Iya. Apa yang waktu itu ditunjukkan? Waktu itu bakat saya itu kan di sekolah peradaban kan waktu itu kan diajarin taekwondo kan. Nah, waktu itu sama sabuk merah kan. Saya tampilkan bakat saya taekwondo waktu itu. Taekwondo dengan teknik-teknik taekwondo dan waktu itu diselipin dengan atraksi menendang papan hyupak gitu. Seperti itu. Kayaknya waktu itu. ini nih Iya yang kan? bikin. Yang bikin dia taekwondo banget gitu kan. Betul. Iya waktu itu udah tuh seperti itu dan saya pun nggak ada berpikir menang ya waktu itu karena mungkin teman-teman saya mungkin lebih gitu tuh dan saya ya biasa aja gitu tuh merasanya. Tapi pas pengumuman tiba-tiba udah pengumuman tuh sore hari gitu bahwa saya menang gitu tuh menjadi duta terpilih gitu tuh di Akang Teteh itu gitu. Hebat ya. Keren sih kayak gitu. Coba aja kalau kamu waktu itu keterima di teknik. Ya, bakal jadi duta loh. Nah iya kan rezekinya udah diatur tuh. Masukin Tirta jadi duta. Iya itu otomatis kan nggak secara otomatis kita dapat kayak tiket gitu kan untuk mewakili jurusan kita ke fakultas waktu itu. Kalau kita terpilih di duta jurusan gitu tuh. Berarti ada tingkatannya. Iya, ada tingkatannya. Jadi Oh, itu baru jurusan? Jurusan. fakultas, univ. Univ. Nah. Berarti paling tinggi tuh Univ. Univ paling tinggi waktu itu. Tadi yang ngomong ceritain itu baru jurusan. Baru jurusan waktu itu. Terus nextnya? Nah, fakultas dulu. Ikut lagi? Karena Dapat saya- lagi? Iya, karena saya perwakilan dari jurusan. Keren. Terus setelah fakultas, Waktu itu di fakultas tuh sebenarnya beda ya untuk cara pemilihannya gitu. Waktu pas lagi di jurusan kan offline ya, belum corona tuh belum terlalu itu iya. banget gitu tuh. Belum terlalu menyebar gitu ya. Terus untuk di fakultas waktu itu dibatasi, jadi sistemnya tuh kita mengerjakan esai dan mengirim foto gitu tuh. Foto beserta video profil diri gitu ya. Oke, tadi. Terus? Iya, jadi setelah itu kan saya ya udah gitu, saya menampilkan waktu itu ada juga ke tingkat fakultas ini ada teman saya juga dari peradaban gitu. Oh, siapa? Brilan. RB. RB waktu itu. Dia juga ikut ya? Dia juga Saingan. ikut. Iya, saingan waktu itu. Tapi dia juga menang berarti yang di Dia jurusan. jurusan dia juga menang waktu itu. Oh, wah berarti ada dua nih. iya. Alumni peradaban Ya, jadi ntar duta. kita tarik aja. Kita nanti coba kita- sini. kita undang lagi nanti. Perspektifnya dia nih kita lihat. Iya, jadi setelah itu kan udah tuh saya juga merasa kayak ya udahlah saya memberikan yang terbaik aja gitu tuh. Ya. Dengan video saya gitu. Setelah itu ada pengumuman kan, jadi pengumuman tuh nggak secara otomatis kita langsung ke offline gitu, tapi diumumin dulu untuk 10 besar waktu itu. Oh, 10 besar. 10 besar dulu. Dan alhamdulillah waktu itu masuk. Wih. Nggak disangka-sangka sih waktu itu masuk gitu tuh. 10 besar apa? 10 besar yang fakultas itu. Oh, fakultas. Nah, untuk lomba lagi gitu, untuk di Univ. tandingin lagi enggak di fakultas itu gitu tuh. Waktu itu kan kita masih kasih pembekalan juga gitu ya. Mungkin beda gitu ya di jurusan tuh berbeda sedikit ya gitu. Di fakultas tuh kita diberikan seperti 3B gitu ya. Apa tuh? 3B itu jadi brand, behavior Oh, sama 3B. Iya, 3B gitu tuh ya. Apa brand? Brand, Behavior? behavior sama beauty. Beauty. Look ya, lebih ke look Iya. berarti ya. Ya seperti itu waktu itu diberikan pembekalan seperti itu dan public speaking juga. Jadi waktu itu sama sih acaranya 3 hari juga gitu ya. Dan waktu itu GF dan ya saya juga nggak merasa kayak ya udah saya waktu itu mungkin dari segi penampilan mungkin lebih serius lagi ya waktu itu dengan teman-teman Berarti saya. lebih sungguh-sungguh. Iya lagi lebih ya? sungguh lagi di fakultas itu karena teman-teman saya pakai jas juga gitu. Masa saya enggak gitu ya waktu itu. Karena udah ada pengalaman. Iya ada dari pengalaman sebelumnya. sebelumnya gitu tuh. Ya sudah saya memberikan yang terbaik juga di situ.
Dan ya bakatnya lah sama gitu. Masih tuh. taekwondo? Masih taekwondo juga waktu itu. Itu kuncinya sebenarnya. Taekwondo juga waktu itu. Dedikasi yang terbaik gitu ya. Dengan jawab pertanyaan juri, ya kaget juga waktu itu terpilih. Gak ada yang nyangka soalnya waktu itu. Terpilih di fakultas, itu duta terpilihnya. Duta FKIP 2020 waktu itu kan. Emang jangan macam-macam sampai nendang kiupak. Orang ujiannya aja bukan kiupak lagi, genteng. 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 Tendangannya juga yang pakai ini lagi, pakai ini. Gede-gede super tuh. Genteng super. Kamu kalau ujian pakai genteng pasti nendangnya yang begini ya. Gak mungkin yang gini. Gak lecet. Sakit ya. Sakit. Iya, beli genteng buat ditendang. Iya. Nah itu menjabatnya berapa lama tuh? 1 tahun. 1 tahun. Iya. Tapi kan waktu itu dari Unif langsung juga tuh ditarik juga ke Unif waktu itu di Unif. Mungkin sama gitu ya. Mungkin di Unif agak lama pembekalannya gitu ya. Karantinanya itu 2 minggu gitu tuh. Kayak ada catwalk segala macam gitu tuh. Ya udah akhirnya pas grand final saya lolos waktu itu ke 5 besar lagi lolos. Dan alhamdulillah di Unif saya jadi wakil 1 gitu tuh. Atau runner up. Runner up. Gitu. Lumayan. Lumayan banget. Tinggi loh itu. Iya. Berarti coba uraikan apa aja, Pi? Duta apa aja dan berapa lama kamu ini? Iya waktu itu Pertama duta jurusan, duta fakultas, duta Unif. Duta Unif. Iya. Oh. Semuanya dia babat. Gila. Ngomongin duta ini, duta di kampus ya. Benefitnya apa sih? Nah iya itu. Kalau benefit saya sendiri sih ya, saya rasain gitu ya. Jadi kita nggak usah capek-capek gitu ya, memperkenalkan diri kita sendiri gitu. Kayak Ya, selain dikenal kenal. cewek lain. Sama aja loh. Nah, kita tuh bisa dikenal sama dosen, bahkan dekannya gitu tuh. Dekan ya? Iya, dekan gitu dengan Nah, itu benefit banget sih. dengan petinggi-petinggi kampus gitu ya. Bisa dibilang di notice lah ya. Iya, dan mereka Terkenal ya. Iya. Jadi kita sering ketemu mereka gitu, terus mungkin sering ngobrol juga gitu. Jadi mereka tuh tahu gitu tuh ya. Kalau kita dia duta gitu, mungkin jadi MC juga pas acara seminar seperti itu. Gitu. Kalau job ada nggak? Jadi ada nggak? Kalau job sendiri sih ada sih mungkin gitu. Tadi Ada MC kan? Iya, jadi MC Iya, gitu. oh iya, MC di jadi jurusan gitu ya. atau di fakultas gitu tuh. Masuk jadi dikenal. Iya, jadi minta-mintain terus tuh. Iya. Kita kerja sana sini. Waktu itu pernah juga di Unif gitu tuh. Waktu itu di Unif kan emang ada kayak penugasan gitu ya. Waktu itu saya dapat penugasan BKSPTN. Jadi BKSPTN itu seperti kerjasamanya Universitas Sultan Agung Tirtayasa dengan universitas yang lain gitu tuh. Jadi iya collab gitu tuh. Waktu itu saya menemani dengan apa itu kayak mendampingi rektor-rektornya gitu tuh. Jadi waktu itu tahu nih kita nih kenal dengan rektor-rektornya nih gitu. Keren sih. Jadi dengan rektor-rektor di universitas lain gitu tuh. Itu acaranya 2 hari gitu tuh. Iya berarti benefitnya itu koneksi ya. Banyak gitu tuh. Makan banyak koneksi. Koneksi itu udah paling nomor 1 Iya, sih menurut beda. saya di perkuliahan tuh. Kalau dulu udah punya koneksi. Koneksi udah aman sih. Aman deh. Masa depan udah kayak PNS lah. Enggak juga ya? Enggak juga belum. Enggak juga enggak sih? Iya. Bisa jadi belum. sih. Bisa jadi ya. Iya. Terus kan tadi juga sebenarnya pembekalannya juga banyak kan. Banyak Ada public pembekalan. speaking. Public speaking, Nah, itu 3D. Itu kan penting. Kelihatan banget tuh Opin nih. Apa? Public speaking. Lebih itu ya. Iya. Kayak lebih jago lah ngomongnya. Lebih oke lah. Kayaknya Ini sekarang nih. menggantikan kita juga. Bisa nih. Bahaya nih. Daripada kita yang tidak jelas seperti itu. Kita hanya bermodalkan waktu kosong. Jadi mau mengisi. Iya betul. Ya itu ya. Iya. Berarti perkuliahan. Perkuliahan. Sekarang udah semester berapa berarti? Udah semester 6. Semester 6 ya. Semester 6, berarti 2 semester lagi. Iya. Harusnya. Harusnya ya. Makanya amin doain ya. Amin. Jangan kayak Jangan kayak yang sebelah. saya masih Sebelah mana nih? belum. Tapi di waktu itu juga waktu pas itu selain di jabat duta ya. Saya sendiri pun waktu itu ikut HMJ ya, HMJ dan ikut juga BEM waktu itu. Oh BEM juga. Nah ini, Fakultas waktu itu. AMJ sama BEM. Nggak, kasih tau Hir. Apa? Nggak maksudnya, Ah, ada yang bisa dirasakan nggak maksudnya ikut himpunan-himpunan kayak gitu? ada. Kan masa baktinya 1 tahun ya sama juga itu juga gitu. Waktu itu sebelumnya kan di HMJ gitu. Kayak apa ya, manajemen waktunya gitu tuh. Dan relasi juga kan kita lebih kenal dengan senior-senior kita di jurusan kita. Iya Sekali betul. lagi betul. relasi. Kenal juga gitu tuh. Dan dengan kajurnya, dengan dosen-dosennya gitu. Mungkin kalau di HMJ juga kadang disuruh MC sama gitu, MC juga gitu. Mhm.
Iya, waktu itu dapat banyak banget sih di HMJ gitu tuh. Dan dikenal-kenal dari teman-teman yang lain juga gitu. Itu sambil menjabat jadi duta. Iya. Oh itu Sambil sambil. menjabat waktu itu. Oh nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa waktu itu. Dan setelah itu juga kan ikut ke BEM tuh. Mungkin ranahnya beda lagi kan kalau Iya, itu kan kalau- jurusan. Kalau di BEM kan fakultas dengan Lebih jebuk lagi ya. iya dengan FKIP sendiri kan punya 18 jurusan gitu. Banyak banget. Wow, 18. Kan. 18 waktu itu. Kayaknya kampusnya kecil banget ya. Tapi banyak banget itu. Sekarang jurusan. baru kan? Iya. Tirta ya. Yang lokasinya tuh lebih gede ya? Enggak tetap kalau FKIP tetap di yang Ciwaru. Oh masih. Enggak berubah. Ciwaru itu mana sih? Yang di sini. Kabupaten. Cipocok. Cipocok Bocok. itu dekat Sop Saya Duren. juga tahu Sop sih. Duren. Sop Duren saya tahu. Oh, Iya, tapi di situ. tapi tempatnya saya nggak tahu ceritanya di mana. Oh di situ Tirta ada. Tirta. Gimana tahu sih? Berarti ada 3 ya Iya. Di Cilegon di situ. di terminal, Kabupaten itu. di Palima. Jadi sebenarnya ada 5, sebenarnya ada 5. Oh 5. Ada 5. Yang baru itu di Yang lebih baru di Palima, Palima yang di sana itu. Palima. Yang Palima itu kan? Ada Sindang Sari. Sindang Sari ya. Dan di sini yang di Pandian itu kebidanan, teknik di sana Cilegon gitu. Tirta ini negeri ya? Negeri. Negeri. Oh. Negeri loh ya. Banyak juga yang mau gitu tuh yang masuk pengen Iya, masuk Tirta. lumayan sih sekarang udah. Iya. Tirta tuh bisa dibilang universitas gede loh. Iya, itu. Terbesar di Banten lah bisa dibilang gitu tuh. Iya, waktu itu kan setelah masa BEM ya. BEM juga waktu itu saya diamanahi jadi ketua pelaksana SPOK atau masa perkenalan mahasiswa baru gitu ya. Ospek. Iya, ospek. Tadi setelah di ospek, Setelah di ospek gitu ya. Ngospek. Ngospek gitu. Walaupun online sih gitu. Tapi sayangnya online gitu. Dia pakai ikat pinggang nggak yang lain? oh iya viral kemarin ya. Tinggal. Ketinggalan gitu. Enggak. Itu tuh saya jadi diamanahi jadi ketua ya. Waktu itu FKIP itu sendiri pun ada 1.500 gitu tuh. Oh ketua Mahasiswanya. ininya. Mahasiswanya. Aspek. Iya, ketua ospeknya saya sendiri waktu itu. Itu FKIP sendiri sih belum. Iya, 1.500 FKIP sendiri waktu itu. Banyak banget sih. Saya harus bisa apa ya bisa mengontrol segala macamnya gitu tuh walaupun online gitu. Bisa dibilang Ovi ini kuliahnya sibuk banget loh. Iya, Bisa dibilang ada siswa yang seharusnya kayak gini tuh. Nah betul. Makanya nih buat yang buat yang pengen Kupu-kupu. ini harus aktif ya di kuliahnya, ikut organisasi segala macam. Bermanfaat sih ya. bermanfaat banget. Banget. Jadi waktu itu bermanfaatnya tuh terasa banget di saya. Soalnya waktu itu kan saya banyak ikut kegiatan, duta segala macam gitu ya. Waktu itu saya daftar ikut beasiswa. Beasiswa, ya waktu itu ada beasiswa gitu tuh, program beasiswa. Mungkin pas awal-awal saya nggak tahu kalau di kampus tuh ada beasiswa kayak gimana gitu. Yang kalau saya tahu cuma bidik misi waktu itu kan. Ya. Di kampus ada waktu itu, saya ikut beasiswa BRI gitu tuh. BRI. Iya BRI waktu itu. Saya coba iseng-iseng ikutan gitu tuh. Dengan mungkin sertifikat saya di duta organisasi gitu. Saya lampirkan gitu. Kemudian saya lolos untuk tahap wawancara dan kemudian alhamdulillah lolos juga dan saya menjadi Dapat? Beasiswa. Iya beasiswa Itu selama full. 1 tahun. Oh, 1 jadi 2 tahun. semester. Oh, Jadi 1 semester lumayan. dapat 3 juta waktu itu saya. Lumayan banget. Iya, baru KT waktu itu. Itu kalau berarti untuk informasi ke semuanya ya. Kalau setiap univ itu pasti punya program Iya, sesuai masing-masing kan. Banyak banget soalnya biasanya tuh. Nggak cuma dari univ sendiri, dari luar juga kadang Betul. nampung gitu tuh untuk beasiswa. Karena kan yang mungkin yang kita tahu atau yang kita tahu kan cuma bidik misi. Iya, bidik misi itu kan dari pemerintah. Pemerintah gitu ya. Cuma kan emang di kampus sendiri pasti ada program beasiswanya. Banyak. Itu sih tadi karena mungkin dari relasi-relasi Iya. yang luas ya, jadi Mungkin, tahu ya. gitu. Salah satu benefitnya itu. Benefitnya, jadi kita bisa dapat relasi, terus dapat info juga, kemudian alhamdulillah dapat untuk 1 semester ya gitu tuh. Dapat beasiswa. Ya notabene itu juga banyak banget untuk daftar gitu ya, untuk beasiswa sendiri. Iya, saingan banyak. Saingannya banyak gitu. Saya pun nggak menyangka gitu bisa jadi salah satu bagian dari yang dapat beasiswa itu gitu. Sekali lagi ya, ketidaknyangkaannya. Iya. Jadi untuk mungkin teman-teman gitu ya, kalau di kampus tuh jangan cuma kuliah pulang gitu. Nah, ini tips ya, Atau apa? dengerin ya. Iya. Atau Kupu-kupu. kupu-kupu gitu tuh ya. Jadi kalau kuliah itu ya dimanfaatkan lah semuanya. Dimanfaatkan. Acaranya, apanya, pokoknya harus aktif, jangan kupu-kupu seperti Siapa? Sebelah lagi. Karena menarik sih ini, maksudnya yang kita tahu kan mungkin kampus ya belajar, Belajar, gitu. Terus kita juga tahu kan ya ada himpunan. mungkin anak-anak SMA juga mungkin bayangannya di kampus dia kayak SMA aja ya. Iya. Di belajar pulang, belajar. Belajar pulang. Ternyata emang Sebenarnya lebih dari itu sih. luas sih Luas, sebenarnya. banyak banget. Kita pengen mengikuti acara ini, kegiatan ini gitu. Itu gimana kita menyesuaikan waktu dan bisa memanage ya. Karena kita juga
kalau terlalu banyak mengikuti kegiatan organisasi itu susah untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Jadi harus seimbang ya. Harus seimbang. Jadi Kuliahnya benar, koneksi benar. Akademiknya juga. Jangan sampai kita mengutamakan salah satunya gitu. Mungkin kita mengutamakan kuliah jadi kita kurang berbaur, atau kita mengutamakan organisasi akhirnya kuliah kita terbengkalai gitu. Itu juga bahaya sih. Bahaya seperti itu. Kayak gitu. Jangan sampai kita lupa dengan kewajiban kita yang seharusnya gitu. Betul. Seperti itu. Kalau begitu kira-kira di Terawang bakal nyentuh semester 12 tuh. Kalau orang-orang Kayak siapa ya? enggak, cuma 10. 6 ya? 6 Ya tuh jangan sampai jadi mahasiswa abadi lah. Iya. Kayak gitu. Itu enggak apa-apa sih. Jangan lah. Lagi enak. Ya udah deh enggak apa-apa jangan ditiru. Jadi seperti itu banyak banget sih kayak yang bisa dicari gitu ya di kampus masing-masing gitu. Nggak mungkin nggak cuma di Universitas Kota Agung saya doang ya, nggak di Iya, Universitas doang pasti gitu. semua kampus gitu. punya kesempatan yang sama sih. Punya kesempatan yang sama. Itu gimana cara kita membawa diri kita gitu. Balik lagi Sebenarnya gitu. Itu berarti ya masing-masing diri. tipsnya ya. Harus aktif, organisasi segala macam. Ya inilah hasilnya bisa jadi duta segala macam. Yang awalnya Minder, diem, malu. siapa sangka coba ya? Iya makanya nggak ada yang nyangka loh. Gak ada yang nyangka ya. Ini Apa? kedepannya mungkin Nah rencana mau apa? Mau ikut duta-duta yang lain atau apa mau fokus lulus dulu? fokus? Ya mungkin untuk kedepannya gitu ya, saya pengen fokus dulu gitu ya. Soalnya kemarin ikut yang lain juga apa ya? Ada tawaran gitu dari kakak tingkat gitu. Apa tuh? Ya buat ikut Kang Nong yang provinsi yang kota dan kabupaten gitu. Cuman seperti kayak belum terlalu dapet feel-nya lagi gitu tuh. Karena mungkin udah agak terlalu lama juga jedanya gitu tuh. Jadi ya udahlah. Covid ya. Berarti fokus Iya, akademik fokus dulu. akademik dulu gitu, lulus kuliah gitu. Ya mungkin nanti coba hal yang lain gitu kan bisa mengembangkan ilmu yang saya dapat gitu nantinya. Rencana kerja apa Pi? Ya, lulus kerja Ya kerja atau ya. mungkin lanjut S2. Ya rencana sih kerja dulu ya gitu. Ya. Kerja dulu. Kan saya sendiri notabene kan guru BK gitu ya. Ya pengen menyalurkan ilmu saya dulu ke sekolah-sekolah gitu. Berarti karena Ngajar ya. pendidikan. Karena pendidikan dulu gitu. Iya menarik sih hari ini Menarik ya. banget sih. Duta ada orang yang di SMP-nya Betul. minder, Nah. yang dulu SD-nya bukan siapa-siapa, orang anyar. Kuliah SMA, kuliah, sekarang udah orang-orang Tirta kenal semua kali ya. parah sih sampai kayaknya satu Tirta tahu sih. Iya. Ya ini satu pelajaran yang bisa dicontoh lah ya. Kayak tadi misalkan harus aktif segala macam. Betul. Harus berani ya menerima tantangan. Sama tadi kalau ngelakuin hal suatu Harus totalitas. konsisten. Ya, ya itu dia. tanpa batas. Ya, menarik ya. Mungkin cukup kali ya untuk hari ini ya. Iya ya. Untuk episode kali ini. Iya, lumayan menarik lah. Semoga informasinya dapat diserap lah ya. Pasti sih. Banyak apa? Kalau ada yang mau ini mungkin ya tanya-tanya tentang Opi lebih lanjut, bisa follow Instagramnya Boleh boleh ya. follow Instagram. Di mana? Di apa? Ini di sini. Jangan lupa Ika Peradaban. Oh iya. Iya, Opi. Kamu ada ini nggak Pi? Apa? Pesan-pesan untuk adik-adik kelasnya gitu yang mau kuliah nih. Ya, untuk adik-adik kelas gitu ya, mungkin pesan-pesan dari saya, ya jangan udah menyerah gitu ya. Mungkin di tahun ini kita belum bisa dapat gitu, tapi coba terus gitu. Nah, iya. siapa tahu kan tahun depan kita bisa gitu meraih apa yang kita inginkan dan akhirnya kita bisa berkembang mungkin lebih dari teman-teman kita sebelumnya. Gitu. Ya, itu dia. Jangan menyerah. Nah, Seperti lagu. jangan Menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Kamu lanjut nih. Ya udahlah, oke. Terima kasih Opi yang udah membagikan ceritanya. Sharing-sharing ilmunya. Ya, sangat bermanfaat sih. Nah, Ya. Semoga bisa menginspirasi adik-adik kelasnya. Amin. betul. Atau semoga bisa menjadi referensi bagi yang nonton nih. Siapa tahu mungkin orang tua ya anaknya mau masukin ke Untirta. Untirta tuh bukan kampus yang ecek-ecek loh, bukan kampus yang jelek juga. Negeri dia dan lumayan besar juga ya. Ya. Itu deh, semoga informatif, semoga bisa menginspirasi semuanya deh. Nah, amin. Amin. Oke, mungkin untuk episode kali ini Kita cukupkan. udah sholawatan juga. Seperti biasa kita kan alarmnya kalau untuk udahan tuh ini ya, sholawatan ya. Sholawatan. Udah mau maghrib. Oke,
Semoga kita kedepannya bisa mengundang lagi orang-orang yang lebih menginspirasi lagi ya. Betul. Teman-teman Banyak alumni sih. masih banyak. Nggak Banyak bisa banget alumni diulik. yang menginspirasi. Oke. Yaudah jangan lupa sholat maghrib, jangan lupa sholat isya dan sholat lainnya, jangan lupa ngaji, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa apa Wir? Jangan lupa makan. Jangan lupa subscribe, jangan Oh iya. like, Dan komen. ya jangan Like, lupa komen dan subscribe ya. Jangan lupa share juga. Nah, Itu yang paling penting. boleh nih yang masih mau ada pertanyaan kopi di komen juga boleh. Nanti ya, kita tanyain deh lebih lanjut. Oke, terima kasih. Afomingkum nggak bisa lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai ketemu di episode selanjutnya di acaranya Sapa Alumni ya. Ya, sapa alumni Ya. berikutnya. Iya, terima kasih. Bye. Izinkan ku di senja mengukir nama di sana Udah nih. mendengarkan Gampang. merca. Aduh, azan lagi.